semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Berjumpa lagi dengan saya Kiki. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Capricorn di tahun 2020 ya. Oke, nanti saya akan menjelaskan juga dari segi aspek asmara, yang single sama berpasangan, lalu pekerjaan, keuangan, dan kesehatan ya. Sebelum saya membacakan apa saja dan bagaimana peruntungannya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian akan langsung mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube. Oke? Ya sudah, saya akan bacakan dulu ya. Bagi Capricorn yang masih single, untuk di tahun 2022, oke, yang single, wow, ada make effort, let your friends help you. Bagi kalian yang masih single ya, oke. Untuk kalian yang masih single, di sini sepertinya kamu akan tertarik dengan seseorang atau ada orang yang tertarik dengan kamu, ya. Salah satu, tapi di sini poinnya adalah kamu juga butuh perjuangan sih, dalam artian kalau kamu memang ada rasa sama dia, tunjukkan, jangan jaim atau jangan terlalu lama berpikir. Tunjukkan aja kalau kamu memang suka. Soalnya di sini saya lihat kamu sepertinya di awal-awal agak ragu. Ini jatuh cinta atau bukan? Kayak gitu. Cuman di sini yang saya lihat kamu ini nggak sendiri kok. Di sini teman kamu ada yang beberapa juga sudah kasih tahu dia itu yang suka sama kamu atau yang kamu suka, orangnya tuh seperti apa, teman kamu sudah memberitahu kok. Sebetulnya di sini dituntut lebih kayak nanti Capricorn yang single jangan dipendam terus-terusan, sebaiknya lebih baik diungkapkan daripada nanti kamu menyesal. Itu sih arahnya ya. Lalu di sini arahnya juga kalau yang saya lihat teman-teman kamu banyak ya yang bantu. Tadi kalau saya bilang jangan gengsi untuk minta tolong bantuan support dari teman dalam bentuk apapun. Karena di sini saya lihat temanmu benar-benar memang sih ada yang ngomporin atau ada yang memang malah cuman ngomong doang, tapi di sini saya lihat ada segelintir entah 2 atau 3 orang teman kamu yang benar-benar ingin membantu kamu. Itu yang saya lihat di sini. Dia benar-benar memberikan kamu masukan yang kamu butuhkan untuk membuka hati kamu dan membantu untuk mengenali siapa dia, orang tersebut. Seperti apa sikapnya. Seperti itu. Soalnya di sini saya lihat kamu antara pekerjaan dan emosi, saya lihat ini harus seimbang, harus stabil ya. Kalau kamu emosi kamu uncontrol, di sini saya lihat bisa mempengaruhi pekerjaan kamu, takutnya malah jadi nggak stabil. Itu salah satunya. Lalu beberapa bagi kalian yang masih single Capricorn, saya lihat banyak juga yang akhirnya berpasangan atau ada juga yang menikah, tapi tidak sedikit juga ujung-ujungnya juga sepertinya tahun ini belum ada pernikahan, tetap berhubungan, tapi sepertinya kamu sama pasangan kamu masih sama-sama butuh waktu untuk fokus dan menyelesaikan kegiatan yang lain terlebih dahulu. Jadi kayak ada sesuatu prioritasnya yang perlu dijalani terlebih dahulu selain percintaan gitu. Bukan berarti pasangan kamu ini mengabaikan kamu, enggak, bukan gitu. Cuman dia memang ada satu hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Jadi sebagian besar sekitar 50-60% Capricorn yang masih single di sini, pasangan kamu atau kamu jadi masih fokus sama karir dulu atau urusan sama keluarga masing-masing. Itu yang saya lihat salah satunya ya. Oke, itu untuk kalian yang masih single. Lalu bagi kalian yang berikutnya ya,
bagi kalian yang sudah berpasangan bagaimana? Saya akan bukakan dulu ya kartunya. Capricorn yang sudah berpasangan di tahun 2022. Kebalik. Maaf, kebalik. Oke. Past life relationship. Wow. Sepertinya beberapa di antara kalian Capricorn yang akan menonton video ini, kalian juga ini loh. Hubungan kamu sama pasangan kamu memang sudah terjalin cukup lama. Mungkin bisa dibilang kamu juga sudah mengenal pasangan jauh sebelum menikah juga. Itu saya lihat di sini. Beberapa mungkin kayak ketika ketemu sama pasangan kamu kayak ngerasa dia jodohku. Kayak ada satu perasaan yang nggak bisa diungkapkan gitu loh. Jadi saya melihat untuk yang Capricorn berpasangan ini banyak yang menikah juga yang di tahun 2022. Kamu ngerasa kayak hubungan kamu semakin dalam seperti itu. Cuman di sini banyak juga yang akhirnya pada fokus sama karir juga. Sepertinya Capricorn di tahun 2022 memang kamu banyak disibukkan banyak hal yang membuat kamu jadi kayak lebih harus fokus sama yang mendesak terlebih dahulu. Itu yang saya lihat sih, lebih ke mendesak. Dan di satu sisi beberapa di Capricorn kayak ngerasa kok pasangan waktunya kurang sama aku. Bisa jadi karena pekerjaan, atau kamu ngerasa kok gelagatnya berbeda, atau sebelum menikah dan setelah nikah kok sikapnya berbeda, atau setelah mencoba untuk berpasangan bersama kok sikapnya beda jauh. Ada apa? Seperti itu. Beberapa ada yang merasa seperti itu, kayak sesuatu yang kamu gak ketahui sebelumnya tuh kayak mulai kebuka kayak gitu loh. Itu salah satunya. Tapi ada juga yang memang kamu sama pasangan juga lagi banyak dihantui dengan perkara aspek bisnis dan perkara aspek keuangan juga. Ya mungkin ini salah satu imbas dari kebutuhan materi juga ya, karena kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga, itu yang saya lihat di sini. Selain itu Capricorn ada juga di sini pesannya lebih ke arah memang ada yang tadi kan lebih ke menipu ya, seakan kan kayak kok sikapnya berubah beda kayak gitu. Namun di sini saya melihat ada juga poin dimana kayak kamu tuh ada beberapa yang sepertinya bertengkar sama pasangan, dan kamu kayak ngerasa kenapa sih pasangan ngeyel banget sih, dia ngeyel banget, sudah aku kasih tahu kok ya susah gitu loh, kok kayak nggak didengerin pendapatku kayak gitu, seakan-akan ada perasaan seperti itu. Dan di sini kalau ada yang merasa seperti itu, saya lihat kamu akhirnya kayak ngebiarin. Dan di sini masalahnya ketika kamu akhirnya bisa let go, membiarkan Tuhan membantu kamu, bukan berarti ngebiarin nggak ngomong ya, lebih ke arah kayak saya ngelihat kamu udah ngasih tahu, ngebiarinnya karena capek, lelah. Dan akhirnya Tuhan juga memberikan teguran kepada pasangan kamu karena kamu ngerasa kayak kurang perhatiannya sama kamu, atau dikasih tahu kok ngeyel, nggak didengerin kayak gitu. Itu bisa terjadi ke dia ya. Namun di satu sisi kamu juga ada juga yang Capricorn yang sudah berpasangan, kamu semakin mengenal lebih dalam pasangan kamu. Istilah kata gini, ketika kita berpasangan itu kita jadi dua kali lebih mengetahui kebaikannya dia, dan dua kali kita mengenal kejelekan dia, keburukan dia, kayak gitu istilah kata. Dan ini yang semuanya kebuka. Percaya nggak percaya ya, biasanya yang
apa yang terjadi di luar kita itu sebetulnya bisa jadi cerminan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dia hadir ke kehidupan kamu untuk membawa pembelajaran yang bisa kamu petik agar kamu bisa menjadi lebih dewasa. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau untuk Capricorn yang berpasangan lebih kayak pendewasaan diri dan untuk mencari sikap lebih tegas. Itu yang saya lihat. Jadi kamu beberapa ada yang seperti itu dan beberapa ada yang memang agak kecewa sama pasangan. Jadi nggak semua ya. Jadi mungkin dari sekitar penjelasan saya dari awal hingga akhir terkait yang sudah berpasangan, mungkin ada yang terjadi di kamu dan tidak juga. Ya, bisa saja ada yang resonate dan bisa tidak. Dan di sini saya juga melihat bagi kalian yang berpasangan, sebagian lagi di sini saya lihat kamu memang di tahun-tahun sebelumnya memang banyak sekali dihadapkan dengan orang-orang yang sungguh aneh-aneh sekali hingga tahun lalu. Makanya di tahun ini kamu sama pasangan ada juga untuk Capricorn yang saya lihat akhirnya usaha kerja keras kamu sama pasangan itu membuahkan hasil. Namun kamu sama pasangan juga harus berhati-hati karena kamu akan dihadapkan, kalian berdua akan dihadapkan dengan tipe orang yang membuat kalian berdua tuh jadi kayak agak kesel gimana gitu, kayak kesel-kesel. Ini urusan gue berdua, gue sama istri gue, atau urusan kalian berdua lah sebagian pasangan. Tapi kok ada orang yang mencoba ikut campur. Hati-hati di sini. Itu untuk Capricorn. Pesannya ada juga yang kayak gitu. Intinya di sini poinnya adalah untuk Capricorn yang berpasangan, apapun yang terjadi baik dan buruknya, sebetulnya Tuhan memberikan masalah itu sesuai dengan kapasitas kita kok. Dan di sini ada pembelajaran dari setiap permasalahan yang muncul. Dan di sini memang ada yang memang merasa sedih, capek, lelah. Cuman di sini jangan, kalau bisa lebih ke arah cobalah luangkan waktu sama pasangan kamu. Soalnya di sini kalau saya lihat dari kartunya si Capricorn ini sama apa ya, sangat terfokus dengan pekerjaan atau sangat terfokus di mana pasangan kamu kayak kok lo nggak ada waktu lo buat gue kayak gitu. Hati-hati di situ dengan perasaan itu ya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi rasa ingin orang itu hadir, selalu hadir, itu yang perlu dikelola juga salah satunya untuk Capricorn. Terkadang kan kita juga perlu memberikan waktu ruang untuk orang lain di situ. Untuk pasangan sendiri juga sama. Kayak gitu. Ya. Oke, ini saya untuk kalian yang sudah berpasangan, saya doakan yang terbaik ya untuk kalian. Jadi di sini memang ada yang hasilnya tidak enak, tapi juga ada juga yang hasilnya enak. Tapi dari hasil readingnya ya. Tapi intinya saya akan mendoakan yang terbaik ya untuk kalian. Semoga proses kalian, apapun itu perjalanan yang kalian dan keputusan yang kalian ambil, semoga dilancarkan Tuhan ya. Itu sih dari saya. Lalu berikutnya untuk dari segi ini ya, bisnis. Lalu dari segi keuangan, sebentar. Bagaimana peruntungannya untuk zodiak Capricorn di tahun 2022? Untuk kalian, untuk pekerjaan dulu. Di sini ada 10 of Wands. 4 of Wands, mohon maaf. Lalu Justice. Oh, keluarnya Justice loh. Kartu Major 2. Wow. Major 3 loh keluar di sini untuk kalian pekerjaan. Jadi segini. Bisa dibilang karir untuk Capricorn sepanjang tahun 2022 ini cukup baik saya lihat. Dan di sini apapun yang ingin kamu lakukan, kerjakan, pikirkan, dan yang ingin capai, itu sebenarnya semuanya bisa menghasilkan uang loh.
dan kamu bisa mencapainya. Cuman di sini saya melihat kamu agak sedikit diforsir pekerjaannya, memforsir tubuh diri kamu sendiri, hingga di sini saya lihat justice-nya adalah tubuh kamu butuh istirahat. Dan saya lihat di sini di awal tahun hingga pertengahan tahun sepertinya kamu sangat sibuk pekerjaan. Tapi saya lihat di akhir tahun akhirnya kamu juga jadi tahu tubuh kamu ternyata butuh istirahat, dan kamu juga saya lihat ada poin dimana kamu agak ngerasa jenuh. Akhirnya ya udah deh, aku berkumpul dengan keluarga. Dan di sini ketika kamu memutuskan untuk meluangkan waktu dengan keluarga agar seimbang antara waktu kerja dan waktu untuk bersama orang yang kamu cintai, di sini saya lihat pekerjaan kamu malah jauh perkembangannya lebih baik, lebih stabil. Kuncinya di situ. Enjoy yourself. Jangan terlalu sepaneng terus. Ada waktunya kita harus ngimbangin dan menikmati dari apa hasil kerja keras kita. Itu yang saya lihat dari kartu desannya. Memang sangat fokus terus ya, oke, itu baik dan bagus. Tapi di sini saya lihat ketika kamu tambahin lagi luangin waktu untuk enjoy bersama orang yang kamu cintai, ini malah lebih bagus. Itu yang saya lihat nanti di sekitar pertengahan hingga akhir tahun energinya untuk Capricorn. Lalu keuangan Capricorn di tahun 2022 bagaimana? Bisa dibilang kamu punya uang, kamu diberikan rezeki, keberlimpahan rezeki sebetulnya di awal tahun, hingga apa yang kamu inginkan itu bisa terbeli dan tercapai. Namun saya lihat di pertengahan tahun akan ada kondisi di mana keuangan kamu tuh kayak sebetulnya kamu pemasukan itu nggak cuma dari satu tempat. Saya lihat untuk Capricorn bisa dari 2 tempat yang lain, atau intinya lebih dari satu lah di sini. Tapi problemnya adalah pengeluarannya juga cukup banyak. Tapi di sini saya lihat hal ini tidak akan berlangsung hingga berbulan-bulan kok. Karena saya lihat kamu akhirnya mencoba untuk mengelola keuanganmu agar bisa gimana ya caranya buat diinvestasikan biar ngalir, tidak ngestak uangnya, tidak saya beli ke barang konsumtif yang bersifatnya boros. Jadi kayak kamu ingin mencoba untuk membeli yang bisa dijadikan pemasukan pasif atau aktif. Itu salah satunya yang saya lihat di sini untuk Capricorn. Bisa dibilang keuangannya sebenarnya bagus, malah ada rezeki lebih. Cuman ya ini ada godaan-godaan untuk membeli suatu hal yang menyebabkan kamu sepertinya menjadi agak sedikit boros. Itu untuk keuangan. Lalu untuk kesehatan Capricorn di tahun 2020 bagaimana? Di sini ada Five of Cups, The Devil, when ada kartu Death. Oh my godness. Oh my god. Oke, jadi gini. Mungkin nih ada kabar yang nggak enak juga, mohon maaf. Tapi ada kabar baiknya juga. Jadi pas keluar kartu Death ini ada beberapa pesan yang keluar. Sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu kabar baiknya itu lebih ke arah kamu jadi lebih paham tubuh kamu butuhnya apa, penanganannya apa. Kamu sudah tahu, semakin paham untuk cara mengimbanginya, untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Itu kabar baiknya untuk kartu Death ini. Tapi kabar buruknya ada beberapa di antara, tapi hanya sebagian kecil. Memang ada yang kayak kamu tiba-tiba kayak ngerasa, lah kok ada penyakit kayak begini aku, padahal aku gaya hidupku sudah sehat, sudah mengikuti apa yang perlu aku lakukan, tapi kok aku bisa mengalami penyakit yang di luar dugaan ini. Kenapa? Itu yang saya lihat di sini. Hingga beberapa di antara kalian ada yang ngerasa kayak
Kayak nggak adil gitu loh Tuhan. Kamu ngerasa kayak begitu. Itu yang saya lihat, hingga jadinya overthinking salah satunya. Nah, di satu sisi karena overthinking, sebetulnya di sini kalau kamu mau mendengarkan uh, nasihat dari dokter, di sini kamu bisa sembuh kok. Dan kuncinya adalah ketika kamu merasa kayak nggak adil, jangan terlalu gimana ya, bisa dibilang kayak jangan terlalu menyalahkan Tuhan. Itu salah satunya. Kenapa? Karena saya melihat di Five of this worry ini, ketika kamu mulai bisa let go dan biarkan Tuhan membantu kamu, terus kayak mulailah mensyukuri dari hal terkecil yang di hidup kamu itu apa. Misalnya, saya bangun tidur masih bisa melihat, saya bangun tidur masih bisa mencium udara wangi apapun, bisa mendengar. Cobalah untuk berterima kasih hal-hal kecil-kecil dulu, karena di sini nanti kamu kayak gimana ya, mukjizat itu nyata loh, serius. Dan ini yang saya lihat di sini untuk beberapa Capricorn ya, nggak semuanya. Jadi dengan mindset yang seperti itu dan menumbuhkan rasa bersyukur kita dari hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan, di sini justru menjadi obat yang tidak kamu sangka-sangka. Itu yang saya lihat ya. Itu yang berikutnya. Lalu yang poin berikutnya untuk kesehatan, di sini hati-hati sama pola kebiasaan makan. Yang belum berubah sebaiknya segeralah untuk ubah kebiasaan tersebut. Mungkin menurut kamu memang ini yang baik kok, bagus kok. Nah, jangan kayak gitu. Ini di sini adalah cobalah terbuka dengan masukan orang yang lain. Karena di sini saya lihat lilinnya ada banyak. Setiap orang itu punya kebutuhan tubuh yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu ingin melakukan diet sehat atau pola-pola tertentu, saya sarankan lebih baik konsultasikan kepada orang yang tepat ya. Jangan self diagnose terlalu sering ya. Terkadang sih ya oke ya, tapi kalau untuk terus-terusan, untuk yang lebih detail, tetap terkadang kita juga butuh profesional. Itu saya lihat di sini ya. Dan di sini juga ada beberapa di antara kalian memang sepertinya dihujam masalah yang membuat kalian jadi merasa down, hingga di sini mempengaruhi aspek di dalam diri sendiri. Contohnya mungkin ada yang jadi kolesterolnya tinggi, terus darah tinggi, atau asam urat dan yang lain-lainnya dari kebiasaan mandi malam mungkin, atau di sini karena stres asam lambung naik. Jadi kayak hati-hati sesuatu yang sebetulnya ini kaitannya dengan asam lambung sih, salah satunya juga sama darah, jadi sama tekanan darah. Jadi untuk Capricorn pastikan gimana ya, kalau misalnya kamu merasa sedih, merasa marah, nggak masalah kamu keluarin, karena emang lebih baik dikeluarin. Tapi di satu sisi jangan terus-terusan kamu pendam juga, atau jangan terus-terusan kamu terlarut dalam perasaan tersebut. Yang ada takutnya nanti jadi nyaman, malah tidak merubah situasi, dan malah jadi tambah membuat tubuh kamu menjadi tidak stabil. Ingat, semua itu butuh takaran ya. Itu yang saya lihat di sini. Itu untuk Capricorn dari segi kesehatan. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk zodiak Capricorn apa? Di sini saya akan kocok terlebih dahulu kartunya. The point of power is always in present moment. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, ketika kamu merasakan sesuatu hal, di sini jawabannya sebetulnya adalah kamu punya hak untuk bangkit kok. Problemnya di situ. Kamu bisa dan kamu punya hak untuk menjadi lebih baik. Kata siapa tidak? Itu setiap manusia itu punya hak. Bukan tidak ada ya. Cuman bagaimana cara
apa ya, bangkit, dan bagaimana caranya aku biar bisa bergerak. Pahami diri dulu dan terimalah diri kamu sendiri dulu. Karena kalau kamu benci sama dirimu sendiri dan kesal sama marah sama dirimu, ya gimana kamu mau mengelola kekuatan emosi yang terpendam di dalam dirimu. Itu yang saya lihat, ya. Jadi kalau dengan saya lihat dari I love and approve myself, jalani self love untuk diri kamu, lebih ke arah terimalah diri kamu apa adanya. Tidak hanya terimalah diri kamu apa adanya, tapi juga sayangilah dan cobalah lakukan hal-hal kecil yang bersifat positif. Tindakan-tindakan seperti bangun lebih pagi dan tidur lebih cepat, itu juga salah satu bentuk kita mencintai tubuh kita kok, diri kita. Pola makan yang baik dan sehat, makan sayur, dan yang lain-lainnya yang dibutuhkan oleh diri kamu, itu juga salah satu bentuk self love, ya. Melindungi diri kamu dari lingkungan yang toksik dan tidak tidak bisa kita bilang tuh tidak berada di lingkungan toksik, itu juga salah satu bentuk self love untuk diri kamu. Oke? Lalu berikutnya di sini juga ada kartu wing, saran untuk kalian. Untuk kamu mencapai apa yang kamu mau dan inginkan itu, kamu tidak perlu menunggu apapun itu. Dalam artian, nunggu barangnya sampai dulu, ini nunggu ini dulu, kebanyakan enggak. Jawabannya, apapun yang ingin kamu capai dan lakukan dan yang kamu rasakan, kamu bisa kok menjalaninya dengan menggunakan apa yang kamu miliki. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan ke kamu kayak, kamu tuh nggak cocok melakukan ini, kamu tuh apa-apa, kamu tuh, itu pendapat orang loh. Sekali lagi, tanpa disadari, di sini mungkin Capricorn yang di tahun-tahun sebelumnya kamu masih merasa kayak, tapi ini menolak, kata orang ini kalau di aku ini kata orang. Nah, saya lihat di tahun 2022 kamu akhirnya mulai jadi lebih aware bahwa semua pendapat ya harus balik lagi dari dalam diri kamu jalaninnya nyaman atau enggak, kayak gitu loh. Jadi akan ada satu poin dimana kamu kayak menjalankan satu hal, ya sekarang aku tidak perlu butuh konfirmasi dari orang lain atau penerimaan dari orang lain, karena semuanya kamu jika ingin melakukan suatu hal harus dimulai dari penerimaan diri kamu sendiri terlebih dahulu, apapun kondisinya itu yang saya lihat di sini, ya. Itu untuk Capricorn. Oke. Wow, enak saya bacanya untuk yang Capricorn ini sebetulnya, ya. Intinya gini, apapun itu yang terjadi dengan kalian Capricorn, baik dan buruknya apapun itu, saya akan bantu doa yang terbaik ya untuk kalian. Semoga proses kalian juga dilancarkan, apapun itu kondisinya, dimana kalian berada, ya. Kalau gitu, terima kasih ya sudah mau mendengarkan hasil reading zodiak Capricorn di tahun 2022 dari awal hingga akhir. Saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, salah ucap, ya. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.